Shalom jemaat yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah selalu baru. Selalu baru. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, bukankah ayat ini adalah ayat yang baik, di mana kita selalu menunggu-nunggu, ya? Dikatakan Tuhan adalah bagianku, aku selalu berharap, kasih setia Tuhan, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Wah, rasanya kalau kita bangun tidur, kita ingat ayat ini menjadi satu kesegaran. Tahukah saudara, kitab Ratapan adalah kitab yang ditulis oleh seorang nabi bernama Yeremia. Bahkan Yeremia dikatakan adalah sebagai the weeping prophet. Nabi yang meratap. Kenapa? Kalau kita lihat sejarah hidupnya, dia berusaha untuk membawa orang Israel bertobat. Tapi tidak ada satupun usahanya yang berhasil, saudara. Kayaknya gitu ya. Harusnya dia menjadi nabi yang frustasi. Bahkan salah satu literatur mengatakan bahwa Yeremia adalah salah satu nabi yang sempat mengalami kecewa dan depresi. Karena apa? Karena apa yang dia kerjakan tidak ada hasil yang terjadi. Nah, saudara, jadi dalam keadaan seperti apa sih Yeremia menuliskan ini? Sejarah mencatat, ini ada dalam keadaan di mana Israel itu mengalami kehancuran, terbuang, tidak mengalami yang namanya bangsa pilihan karena justru mengalami kekalahan. Dan kita akan dapati bahwa mereka ada dalam keadaan himpitan, tekanan. Jadi sebetulnya kalau kita bilang dalam keadaan seperti itu, latar belakang begitu jelas, seolah-olah kasih setia rahmat Tuhan yang selalu baru itu omong kosong. Bagaimana sebuah pembuangan disebut kasih setia dan penindasan disebut sebagai rahmat Tuhan? Kan omong kosong, saudara. Tapi justru, saudara, saya melihat dari ayat ini, dari perkataan Yeremia, ini adalah sebuah dimensi iman dari seorang bernama Yeremia. Yeremia beriman bahwa Tuhan akan terus memberi kasih setia dan rahmatnya selalu baru setiap hari. Kenapa baru setiap pagi, ya saudara, ya, kalau kita lihat ya, baru setiap pagi, bukan setiap hari. Saudara, pagi itu bicara sebuah harapan. Karena orang-orang pada zaman peperangan zaman itu, ini bukan zaman sekarang, saudara ya. Ada lampu pijar, lampu yang begitu terang, lampu sorot, dulu belum ada. Jadi buat orang-orang kalau mau berperang atau mau beres dari masa penantian peperangan, pagi itu seperti sebuah harapan baru. Karena ada satu cahaya, ada satu kesempatan baru Tuhan berikan, ada satu kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa terjadi. Ada sebuah pengharapan baru saat pagi itu datang. Datangnya fajar adalah seperti datangnya penyelamat atau bala bantuan. Karena saat malam mereka nggak bisa lihat. Saat malam mereka dalam keadaan gelap. Banyak kegiatan-kegiatan harus alami kelumpuhan karena gelap. Nah, jadi waktu pagi datang, disitulah mereka sangat terbantu. Makanya pemazmur berkata, seperti penjaga mengharapkan fajar. Itu artinya pagi itu selalu dinanti-nantikan. Seperti penjaga mengharapkan fajar. Kenapa? Dia berjaga-jaga dengan ketakutan. Wah, jangan sampai ada serangan pada waktu malam. Wah, jangan sampai ada binatang buas pada waktu malam. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi pada waktu malam. Tetapi pada waktu pagi, penjaga itu mengharapkan fajar. Kenapa? Karena fajar menandakan berakhirnya kegelapan. Pagi selalu ditunggu. Nah, saudara, satu kabar sukacita buat kita semua. Satu kabar sukacita buat Anda. Tuhan adalah pagi bagi setiap kehidupan kita.
Tuhan adalah pagi yang baru untuk setiap kita. Waktu Tuhan hadir, maka pagi akan selalu tersedia bagi kita. Pagi akan menjadi sebuah kepastian bagi setiap kita. Jangan menyerah. Saudara yang mungkin sudah tertekan, hidup dalam tekanan, hidup dengan susah payah, terus berusaha melakukan firman. Jangan menyerah. Terima kasih karena Anda sudah bertahan. Terima kasih karena Anda sudah bersusah payah. Terima kasih karena Anda tetap melayani sekalipun mungkin tidak dihargai. Terima kasih karena Anda sudah melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan sekalipun tidak ada seorang pun memberi penilaian baik buat Anda. Terima kasih untuk setiap kerja keras. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya pagi akan terbit atas setiap kita. Pengharapan akan ada senantiasa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menjadi kekuatan yang supranatural buat setiap kami. Bahkan bagi kami yang sedang ada dalam keadaan lembah air mata, lembah ketakutan, lembah kebangkrutan, lembah kehancuran. Ada pagi yang akan menjadi bala bantuan buat kami. Ada pengharapan yang akan menjadi penolong bagi setiap kami. Sebab Engkaulah sang pengharapan. Engkaulah sang pagi itu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap umat-Mu. Dalam keadaan mereka terpuruk sekalipun Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan. Terima kasih Bapa, serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Dan biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir, memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.